Makannya gratis, Makannya tempat gratis. tinggalnya gratis, Bener. bisa keliling dunia. Ke dunia. Asal syaratnya satu, Apa tuh Bang Ipin? nuangin jus tadi. Mau jadi apa? Bang Raditya. Raditya bukan namanya? Raditya Dika. Oh bukan. Bukan. Radit apa namanya nih? Radityo Karisma. Radityo Karisma. Pantesan sosoknya Honda banget Anda. Jepang dong. Honda Karisma. Gini dong, dikit. Honda Karisma. Iya. Bang Radit, Iya Bang Ipin. selamat datang di podcast Mau Jadi Apa nih. Masya Allah. Ini podcast pendidikan nomor 1 di Indonesia. Karena Wah, nggak ada yang angkat ini. Masya Semua Allah. podcast ngangkatnya bisnis, branding, strategi bisnis. Nggak ada yang ingat sama jasa guru. Padahal guru itu yang bikin kita duduk di sini. Bang. Makanya podcast Mau Jadi Apa ini ingin mengangkat kisah-kisah dulu, kenangan-kenangan sama guru-guru di sekolah. Masya Allah. Gitu. Makanya hari ini kita nggak bahas kepak madu, nggak. Oh enggak ya. Saya pikir saya duduk di sini ngebahas bisnis nih. Enggak nih. Kalau ada ayamnya jadi nih. Aduh. Cuman kan yang podcast sebelah kan nanti Iya, kasih tuh. iya, Nah, iya, kita iya. kan nggak ada di sini nih. Siap, Cuman siap, ya siap. udah, makanya kita kecewa aja. Enggak bercanda. Ya, karena jadi hari ini kita mau bahas tentang background sekolah antum nih dulu nih. Siap. Jadi ternyata Bang Radit ini adalah mantan pramugara selama 10 tahun. Saya yang pramugara. Iya kan? Bukan mantan saya. Loh. Permainan kata guys. Iya kan? Iya, betul. Ex pramugara Ex kan? pramugara perusahaan swasta terbesar di Wih, Asia. agak nyombong ya di situ ya. Nggak Enggak masalah. Nggak boleh lupa sama Enggak perusahaan boleh. dulu. Benar-benar 10 tahun loh. Insya Allah 10 tahun. Masya Allah, udah senior berarti Anda ya. Iya. Makanya ini teman-teman yang mau ntar belajar jadi pramugara, keliling dunia tanpa harus bayar, hotel dibayarin, biaya pesawat dibayarin ya kan? Makannya gratis. Makannya Tempat gratis. tinggalnya gratis. Bener. Bisa keliling dunia. Ke dunia. Asal syaratnya satu, Apa tuh Bang Ipin? nuangin jus tadi. Nuangin jus. Iya, harus sama- menuangkan jus ke tamu. Iya, gitu kan. Betul, Banyak betul. orang yang bilang katanya capek-capek sekolah ujung-ujungnya jadi tanda kutip pembantu di pesawat gitu Bang katanya. Oke, ini stereotip yang ada di Indonesia sih. Iya. Gitu. Padahal enggak. Tugas kita lebih mulia daripada itu. Wih, nanti kita cari tahu ya. Emang pramugara tuh belajarnya apa aja sih? Apakah cuma belajar nuangin jus saja atau Iya, lebih iya. daripada itu ya? Siap. Oke, Bang Radit lahir di Di mana nih Bang Ipin kira-kira? Lihat dari perawakan saya nih. kan sih Anda anak Jaksel banget kayaknya. Wah, Berarti iya. mungkin lahir di Tetangganya podcast sebelah dong. iya. Nggak lahir di Nggak. Jakarta bukan, Bang? Bukan Bang. Bukan. Saya lahirnya di Pontianak. Bapak orang Surabaya, ibu orang Pontianak. Oh, Jadi ketemu jadi mana tuh? Bapak Surabaya. Ketemunya mau tahu? Nah. Di Makassar. Loh. Loh. Gimana? Gimana? Jadi Kirain Bo- dulu main Tinder bokap enggak? Enggak ya? Belum ada. Enggak ya? Belum ada. Enggak ada ya? Belum ada. Oke, Bokap oke. nyokap kebetulan polisi. Oh, Wah. sama profesinya. Sama Enggak, sekolah. kenapa abang nggak jadi polisi juga? Pernah. Jadi ada kebetulan saya sempat jadi atlet basket. Oke. Terus dislokasi bahu. Nah, Pantes pas- kemarin lay-up-nya. Masya kan mainnya sama bapak juga. Allah. Iya, benar. Nah, ada cedera. Nah, di tes polisian tuh ada judo, Bang. Iya kan? Ada judo kan di Bela polisian. dirinya judo ya? Ya, betul. Bukan Wing Chun. Bukan. Nah, saya kan mikir judo nih kan melintir-lintir ya. Iya. Bahu kanan udah nggak harus Gara-gara diobati. main basket tuh. Gara-gara main basket. Diapain, Bang? Jadi lompat terus gimana? Apakah Waktu ditahan? mau bolanya mau keluar, rebound mau masukin bola lagi ke dalam, Hah. terlalu excited. Terlalu Ya, menggebu-gebu. Lagi turnamen terlalu excited. Oh. Ternyata dislokasi, robek. Jatuh kan? Jatuh berarti ini. Nggak jatuh. Posisinya nggak jatuh, saya ngelempar kuat tenaga gimana cara bolanya nggak out. Saking kuatnya. Robek. Robek. Cedera. Apa sih, Bang, yang dibela? Hah? Apa sih yang dibela waktu itu? Biasa. Kalau anak atlet tuh kan gimana caranya timnya bisa menang pada saat itu ya. Iya, tapi ini kan cuma dunia aja loh sebenarnya. Itu. Bangke bisa- bangke kambing loh. Iya. Bisa nggak ini disamain dulu gitu? Sayap nyamuk. Oke, Bang Radit, jadi Pontianak ya. Berarti Pontianak. kecil di Pontianak berarti nih. Kecil Pontianak, Bang Kevin. TK di Pontianak. TK di Pontianak. TK Islam, TK Kristen, Namanya TK Pertiwi. TK Pertiwi. Berarti Indonesia. Indonesia banget. Iya. Indonesia tanah yang suci. Wah, iya. Suci. Suci betul. Ada yang bilang nih, pernah dengar saya di Indonesia nih tanahnya suci. Jadi Iya. nggak perlu ke kota suci. Salah ya itu ya? Salah. Indonesia tanah yang suci sama tanah suci literal itu beda. Oh, oke. Beda. Beliau butuh belajar lagi kayaknya. Beliau harus ikut kelas belajar ngomong kayaknya.
Betul, Betul. setuju Bang. Jadi nggak salah ngomong jangan kayak lupa gitu. ikut kelasnya di mana nanti terdekat. Ya nanti aja kita kita lihat. Oke, berarti terus kemudian SD di Pontianak terus apa gimana? SD saya masih di Pontianak, cuma sampai sampai kelas 3, kelas 4, kelas 5 lanjut ke Bojonegoro di Jawa Timur. Pindah-pindah nih. Karena orang tua polisi dua-duanya, jadi sering mutasi Bang Kevin. Saya ngikut aja lah kan orang tua. Masa saya ikut orang tua tetangga kan mungkin Benar, ya. benar. Ikut sama orang tua Dimutasi itu saya. berapa tahun sekali sih, Bang? Tergantung dari kebutuhan kantor sih kayaknya Bang Kevin. Gitu. Sorry, kepo aja nih. Pangkatnya apa sih kalau polisi itu? Pangkat Kalau bokap nyokap? kalau ibu sekarang kalau sekarang kompol, komisaris polisi. Oke. Kalau lambangnya itu bunga 1. Oke. Ya, kalau bapak sekarang kalau nggak salah udah Ibda. Oke. Bergaris Gua nggak 2. ngerti sih, tapi gini. Kalau ada pertemuan keluarga polisi berarti lo ikut, Bang? Ikut Ikut juga ya? ikut acara-acara polisi gitu, kadang-kadang kan nyokap ada acara Kapolda apa ikut. Nggak, kenapa polisi mau boleh pada Pajero ya? Kenapa sih maksudnya? Kan butuh medan di Indonesia ini kan jalannya naik turun ya Bang Evin Iya, ya, atau gitu. mungkin personalitinya biar gagah aja gitu ya. bisa jadi Ya, tapi ada juga yang Avanza kayaknya. ada nggak pakai teot-teot ada. Nggak jujur, tapi lo tau nggak Bang cerita apa tingkatan pangkat dari yang bawah sampai yang Ferdi Sambo tuh ada nggak? Lo tahu nggak? Tahu. Jadi kalau mau masuk sekolah polisi itu pertama itu ada levelnya tamtama makan. Tamtama Oke, itu tamtama. bisa SMP, nggak harus SMA. Oke. Jadi kadang-kadang ini yang ditaruh di perbatasan. Yang kayak kemarin yang ikut sama Bapak Sambo kan tamtama Bang. Ya, nah setelah itu yang lulusan SMA namanya Secaba setahu saya. Secaba. Sorry, ini tingkatan sekolahnya maksudnya? Iya. Oh, nggak, kalau pangkat. Pangkat banyak. Iya. Banyak banget Bang. Nggak, kita bicara pangkat yang udah jadi nih, misalnya dari Oke. mulai apa Aibda, Aibtu. Ya, Aibda, lulus kan Aibda, terus Ah. itu Aibtu ada lagi naik, baru jadi perwira. Perwira Oke. itu Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, sampai jadi Kombes. Di atas Kombes lagi ada Jenderal, Irjen, Oh gitu. sampai tadi bintang 4. Abang mau bintang 4 atau bintang 7? Waduh, puyer dong. Oh, nggak sama kayak sersan, kolonel, Itu dulu. kapten. Sama, jadi itu penyebutan dulu Bang Kevin. Oh. TNI, Polri, itu penyebutan dulunya kayak gitu. Sekarang Ada tingkatannya. ada tingkatannya. Ya, Dan harus ya. sekolah Bang Kevin kan. Oh iya ya, harus. Sama ada gurunya juga di kepolisian kan. Oke. Jadi, Iya, benar. Ibu sekarang ngajar ke ibu kan sekarang perwira. Jadi kadang-kadang ngajar ke yang baru-baru masuk polisi di Bintara. gitu. Untuk poluan berarti. Enggak. Jadi poluan ini bisa ngajarin ya yang laki-laki karena kan Umum. basic umum gitu. Keren ya, Masya Allah. Ntar kapan-kapan kita undang lah Polisi. lulusan kepolisian di sini. Iya, bismillah. Bismillah, Iya, benar-benar. dong. Oke, balik lagi ke Bang Radit nih. Berarti pindah ke Bojonegoro. Bojonegoro, Bang. Ya, ada culture shock nggak Bang dari Pontianak yang Melayu kan? Melayu betul. Iya kan? Tape gitu-gitu nggak sih? Betul. Benar ya? Betul. Padahal Pontianak posisi di selatan Kalimantan nggak sih? Tengah. Timur. Oh. Enggak dong, barat dong. Saya kan Pontianak, Kalimantan Barat. Oh, Pontianak Kalimantan Ya, Barat. barat di atasnya. Kalau dulu belum ada Kaltara, sekarang udah ada Kaltara. Kalimantan Utara. Utara. Ya, tapi langsung sama nempel banget sama Malaysia. Jadi kita sering banget kalau mau ke luar negeri itu kan kita nggak perlu naik pesawat Bang Ivi, naik bis aja langsung ke Malaysia. Berarti bahasa tuh dekat-dekat sama Malaysia mirip-mirip. Tape. Tapa. Tak pusing-pusing, betul-betul. Iya. Kan saya temenin next Carlos. Benar. Kita makan dulu, guys. Terus pindah ke Bojonegoro, Jawa Timur dong, Jawa berarti Timur. kan. Bukan Banjarnegara. Kalau Banjarnegara mah Iya, Jawa Tengah, kampung iya. istri saya. Wah, Itu dia. siap. Jadi Bojonegoro, Pontianak apa yang bikin kaget culture shocknya Bang? Jadi kalau di Pontianak itu kelas 1, kelas 2 masih basic lah Bang Kevin ya. Iya. Masih baru belajar mungkin kalau dulu nulis ya. Di SD itu baru nulis ya. Kalau sekarang kan TK udah nulis ya. Iya. Dulu sekarang SD pindah ke sana saya nggak biasa pakai bahasa Jawa kan Bang Kevin ya. Nah. Udah harus belajar mendengar dengan bahasa Jawa, Ya. harus berbicara dengan bahasa Jawa Iya. dan menulis dengan bahasa Jawa. Ada pelajaran namanya Pepak Bahasa Jawa. Itu adalah belajar tentang bahasa Sanskerta. Oke, kalau belajar berarti bahasa Jawa yang alusnya. Iya, tapi kan saya nggak ngerti Bang Kevin. Kayak misalnya kita lagi belajar bahasa Inggris,
kayak meja, kursi itu kan udah ada artinya Iya. ya kan? Heeh. Padahal kan tulisannya kan juga kapital ya. Benar. Nah ini udah tulisannya juga beda. Aksara Jawa itu Iya, kan. aksara Jawa. Terus kita artinya di situ juga dari satu kata itu belum tentu ada artinya, harus dikombinasikan dulu baru nanti ada artinya. Kalau bahasa Inggris kan chair, kursi, kita nggak dua penggalan kata atau tiga penggalan Iya, kata iya, iya. gitu. Oh. Itu yang bikin kita, saya sih Oh iya 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 iya. iya. jadi bingung pada saat itu. Tapi Iya juga ilmu yang bermanfaat lah. gitu ya. Iya dong. Nulis bahasa Jawa masih bisa berarti enggak? Nggak. Iya, kurang manfaat. Iya iya iya. Jadi tahu Terus dong. apa Bang, di SD nih ada guru yang paling berbekas nggak di hati Bang? Lagi-lagi nih podcast ini mengangkat kisah-kisah sekolah karena pengen banget kita supaya ingat lagi sama guru-guru kita di masa lampau nih Bang Radit. Oke. Gitu. Guru siapa yang paling berbekas di hati? Saya petakin aja ya, SD apa, SMP siapa, SMA siapa gitu ya. Boleh SD dulu Oke, nih. SD dulu. Guru yang paling berbekas ketika saya SD itu sebentar, SD saya lulus. Oke. Jadi dari sekolah ini belum tahu apa sih kesukaan kita ketika belajar nih ya, Bang Ivin ya. Kadang-kadang kan kita anak itu kan tidak bisa dipaksakan, Bang Ivin. Benar. Ya, kita harus ngeliat nih apa nih mau sukanya nih anak nih. Dia nggak suka matematika, mau dilesin matematika sampai jeblos juga saya buktinya. Orang tua saya pengen saya matematika jago begini. Semakin saya dipres kayak gitu, semakin saya mental, Bang Ivin. Wali kelas saya dulu di SMA nih ya, Bang Ivin ya. Iya. Wali kelas saya masuk sekolah unggulan. Wali kelas saya guru matematika. Dari satu kelas itu tinggi ininya, name-nya tinggi-tinggi semua. Saya termasuk yang mungkin kurang tapi bisa masuk sana udah syukur tuh. Oke. Mental aja. Ngeblok aja benar-benar gue gak mau belajar matematika. Iya. Gitu. Itu yang kalau kita dipaksakan. Iya. Nah, di situ saya ngeliat oke, ternyata saya suka olahraga, Bang Kevin. Oh, dari SD emang Dari suka SD, olahraga. ya, SD itu saya akhirnya sepak takraw. Sepak takraw. Ya. Yang oper-operan gitu pakai kaki. Iya. Ada Belajar netnya kan? ada net, bisa salto. Iya. SD itu udah bisa wajib bisa salto buat itu kan. Servisnya aja kakinya tinggi. Iya, benar. Tapi emang Bang Radit emang ada turunan tinggi ya? Iya. Tinggi berapa sekarang? 182, Bang Kevin. Oh, penghasilan? Enggak. Privacy. Ntar dibilang salah lah. Iya. Jadi emang tinggi dari SD udah jangkung ya? Iya. Oke, berarti main takraw dulu tuh. Sepak Dan takraw. memang minat sama olahraga. Ya, abis SMP pindah Berarti guru favoritnya olahraga? olahraga. Pak Betul. siapa namanya? Lupa. Tuh, Bang. Sekolahnya banyak. Ya kan, sekolahnya banyak. Murid-murid kurang ajar begini. Jadi gak inget nih guru olahraganya ya? Mohon maaf Bapak dan Ibu guru. Jasamu akan selalu kuingat. Maaf, Iya. namanya lupa. Namanya lupa. Jasanya diingat. Namanya Namanya lupa. lupa. Iya. Coba ingat guru olahraga Anda hari ini siapa nama sekarang? Coba ingat. Ini siapa ya? Lupa. SMP saya ingat sih. Kalau yang SMP, SMP saya ingat. SMP di mana? SMP Pontianak juga. Jadi SMP di Pontianak lagi? SMP di Pontianak lagi, balik lagi alhamdulillah di SMP 3 tahun sampai lulus. Di daerah yang sama, Bang? Di Pontianak dekat rumah juga. Saya kan nggak mau sekolah jauh-jauh dari rumah. Di Iya. rumahnya. Enggak, maksudnya di daerah SD yang waktu itu? Iya, masih dekat situ Oh, juga. masih dekat situ juga. Iya. Apa sih nama jalannya itu? Kalau nggak salah saya dulu SD itu Putri Chandra Midi kalau nggak salah saya. Putri Chandra Midi. Chandra Midi, Jalan Putri Jalan Chandra Midi. Putri Oh, Chandra oke. Midi. SMP di Pontianak SMP apa SMP namanya? negeri, SMP negeri 11 Pontianak. Wis. Apa singkatan enggak ada? Di Jakarta kan ada singkatan-singkatan. Nggak kayak di Nggak Jakarta, Bro. Tapi Iya. tetangga-tetangga saya ada SMP Petrus, ada SMP. Oh, SMP di sana keliling-keliling saya non muslim semua. Mayoritas anak Kristen, Bang. Oke, kalau dibilang di Pontianak itu pertama ada muslim. Hmm. Ini etnis deh ya, Bang ya. Melayu, Madura, Chinese, Dayak. Oke. Gitu. Kalau agamanya? Agamanya muslim, Konghucu, Kristen, sama Buddha kalau nggak salah ya. Tapi Kristen juga mendominasi kayaknya banyak. Ya? Kristen, sekolah Kristen banyak banget di sana. Oke. Dan besar-besar sekolah Oke. Kristen di sana. Di SMP masih suka olahraga atau ada Masih. sukaan baru, Bang? Di SMP sempat jadi wakil OSIS, Wis. sempat ikut. Si paling organisasi. Iya sih, paling organisasi. Si paling Terus organisasi. ikut wakil OSIS, ikut taekwondo, ikut renang. Nah, yang di sini saya benar-benar tahu ternyata oke, memang suka kayak pramuka, kegiatan ekstrakurikuler dari yang saya suka. Jadi ekstrakurikuler mungkin Jumat Sabtu ya, Jumat Sabtu Minggu. Iya. Baru Jumat semangat Sabtu lah. baru semangat Ya, jadi sekolah Senin tuh. sampai Jumat itu kayak
pekerja-pekerja di Jakarta lemas. Waktu di weekend baru wah. Tapi masa pelajaran nggak ada yang menarik sama sekali? Sejarah misalnya atau kalau Bang Kevin tanya sama saya ternyata menemukan ini ketika saya SMA. Kan SMA tuh di sekolah saya ada IPA, IPS sama bahasa. Oke. Nah, bukan bermaksud menurunkan kasta ya Bang Kevin ya. Ada IPA tuh bagus, SMP kurang, bahasa itu lebih parah enggak. Tapi saya memang tertarik sama bilingual. Bahasa asing. Oke, berarti di SMA masuk jurusan pembahasaan gitu, bahasa ya? Masuknya saya ke IPA Bang Kevin. Oh, masuknya justru IPA? Iya. Masuknya IPA, nggak lama kalahnya di matematika, pindah. Nah, kebetulan pindah sama ibu dimutasi ke Padang pada saat itu. Di Kota Padang? Di Kota Padang, sekolah Islam, sekolah SMA Adabiyah. SMA? Adabiyah. Iya. Sekolah Islam di situ. Oke. Balik sebentar. SMP tadi berarti masih suka olahraga yang sama takraw? Ada takraw? Enggak ada takraw kayaknya. Di sana mulai belajar basket. Oke. Tapi paling rutin renang. Renang ya? Renang, perwakilan sekolah renang. Balapan, Bang? Iya. Wih, Masya Allah. Jadi kita balapan di sentral aja. Kemayoran saya lihat. Kemayoran. Jadi balapan renang ya, itu kan napas ini banget ya, ngebantu banget tuh. Maksudnya dilatih banget itu. Dilatih banget Bang Kevin. Gitu. Oke. Pelatih renang di sana siapa? Ini saya ingat. Bapak Alfian. Semoga beliau selalu jaga sama Allah Subhanahu wa taala ya. Pak Alfian. Komeng dong. Beda dong. Bukan Alfian Komeng. Pak Alfian yang di Bojonegoro. Pontianak. Di Pontianak. Iya. Dia pelatih renang tuh. Iya, dia pelatih renang, dia pelatih olahraga, dia buka kantin juga di sekolah. Ingat ya. Saking itu guru gajinya efisien sampai buka kantin. Iya. Bagus beliau. Makanannya enak, nasi goreng enak, Pak. Makasih. Iya. Tapi Pak Alfian sebagai guru yang berbekas di hati Bang Radit, dari selain karena pelajarannya juga menyenangkan dan Abang suka ya, cara penjelasannya tuh gimana sejauh ini? Apa emang jelas, emang enak? Karena memang ada guru yang bisa komunikasinya baik sekali, ada juga yang monoton gitu-gitu aja. Mungkin kurikulum ya Bang Kevin ya, gini. Kebetulan saya sempat tinggal di Bali 3,5 tahun. Di Bali itu saya banyak dapat insight keterkaitan karena sudah berkeluarga ya Bang Kevin ya. Banyak sekolah orang-orang luar invest di Bali untuk bikin sekolah tapi nggak ada ruangan ya Bang Kevin. Jadi sekolah terbuka di Indonesia nih mungkin masih nggak common ya. Iya, sekolah terbuka tuh gimana modelnya? Sekolah alam. Oke, sebentar. Bayangan saya di taman berarti nih. Bukan hanya di taman, bisa dibawa ke suatu tempat yang mungkin itu ada hutannya. Jadi mereka di situ ditanamkan tentang kebaikan-kebaikan. Gimana cara? Sama tumbuhan kita harus menanam tumbuhan. Gimana? Serius? Iya. Jadi kalau bisa saya bilang kita baik sama alam lah. Gitu. Kalau di Indonesia kan belajar terus nih mungkin ya. Tapi beberapa ilmu akhirnya nggak kita bisa implementasi kita besar gitu. Karena bingung mau ada praktekin. Betul. Nah, tapi kalau yang sekolah bule ini tahu kalau adab lo baik, insya Allah juga akan bermanfaat. Dengan ilmu ini gitu loh. Jadi mereka sama alam aja tuh care sama alam. Tapi nggak bosanin Bang Kevin gitu loh. Pertanyaannya tadi si Pak Alfian ini ya mungkin karena ngajar banyak di luar kelas dan saya pun orangnya mungkin ya suka dengan yang tadi kegiatan ini ekstrakurikuler ya. Akhirnya saya ngerasa dekat sama beliau. Gitu, soalnya beberapa orang kenapa ini jadi guru yang paling berbekas karena dulu suka cerita, suka storytelling, suka jadi ngebekas tuh karena memang apa yang dia kasih tahu tuh teringat sampai sekarang gitu loh. Dan cara ngajarnya tuh beda dari guru yang lain. Kayak gitu-gitu sih paling gitu. Belum ada ya? Belum ada. Kita sekarang SMP pindah ke SMA sekarang. Nih. SMA tadi katanya pindah sampai 3 tempat. 3 tempat. SMA pertama di Pontianak. SMA mana nih? SMA 7 Pontianak. Terus pindah ke SMA Adabiyah swasta di Padang. Lulusnya di SMA 7 Banda Aceh. Jadi SMA 7 semua nih? Iya, alhamdulillah. Masih tetap konsisten di nomor 7. Iya, David Beckham banget. Tanya dong lahirnya saya kapan? Tanggal 7 bulan 7. Wih, 7 Juli. Iya. Bulan depan. Happy birthday. Enggak usah. Gelap. Enggak usah. Mau hukum ulang tahun apa sih, Bang? Aduh. Ke tepi jurang. Iya. Oke,
Berarti di SMA 7 Pontianak, SMA 7 Padang, SMA 7 Enggak, Banda Aceh. SMA 7 Pontianak, SMA Adabiah. Oh, ada Islam. dia Ya, SMA di 7 Padang. Banda Oke, Aceh. benar. Kalau ditanya Banda Aceh pasti Islam lah ya. Iya. Oke, Bang. Berarti di SMA selesai sampai di Aceh, berarti kalau pindah-pindah pengalamannya harusnya banyak dong. Pengalaman banyak, tapi saya susah untuk dapat kesan dari guru, Bang. Iya, karena Karena pindah-pindah. pindah-pindah kan. Mungkin baru kenal 1 tahun gurunya, jadi mungkin nggak bisa sama. Kalau ditanya Bang Kevin yang di Aceh siapa yang saya ingat, malah ya guru saya malah benar-benar belajar banyak tentang atlet di Padang. Gurunya guru olahraga lagi. Oh iya, emang condongnya ke olahraga ya. Iya, tapi Tapi kenapa sekarang jadi ngasih makan sayap ayam Anda? iya, ternyata olahraga itu faktor nomor satunya, tau nggak Bang Kevin? Apa? Butuh makan, Benar juga ya. ya kan? Butuh tenaga yang Butuh banyak. tenaga didapat Tenaganya dari makan. sayap ayam. Sayap ayam dong. Jangan di follow ke Pak Maduma. Ya ampun, masuk langsung hard selling. Oke, Bang. Selesai SMA, ada rencana kuliah atau gimana? Oke, dulu orang tua menyarankan, jadi kalau salah satu peluang, tetap orang tua pengen saya jadi polisi ya Bang Kevin ya. Oh gitu. Tetap pengen sekolah jadi polisi. Tes mati. Tes Bintara, tes Akpol ikut dua-duanya. Oke. Karena tadi mental udah jatuh karena cedera ini. Jadi ya udah, maksudnya saya tetap patuh sama orang tua, ikutin, tapi memang belum rezeki ya Bang Kevin ya. Sengaja kali. Wallahualam. Suruh jogging lama-lamain. Enggak. Saya coba bener bersungguh-sungguh. Oh, bersungguh-sungguh. Tapi katanya kalau bayar masuk, Bang. Mau bilang off the record nanti kayak podcast sebelah. Iya. Maksudnya mau Ya adalah oknum. Kalau bisa Oknum, dibilang ya. dari kecil saya sama dunia kepolisian, ada berapa oknum yang menjanjikan untuk masuk. Bisa masuk 100% enggak juga Bang Kevin. Gitu loh. Karena mungkin ya tadi masuknya ini uangnya harus dipecah ke sana sini Iya, sini. itu dia. Tapi sampai di atas ternyata nggak terima uangnya ya keluar. Iya. Karena memang mungkin ngejar gengsi yang dirasakan oleh orang tuanya ini ya, yang pengen banget anaknya jadi polisi gitu kali ya. Bisa Bang Kevin. Banyak kok, masih banyak polisi-polisi yang bertugas secara amanah tuh masih banyak. Iya, tapi yang lulus tes juga tanpa ada uang pelicin juga pasti banyak juga ya. Dan itu saya respect gitu sama mereka, Iya, karena iya. mereka rata-rata, saya dulu sempat kalau yang di Aceh itu saya tes polisi, ada benar-benar orang gunung lah. Itu benar-benar beliau latihan trekkingnya naik, fisiknya Harus sangat-sangat kurus banget ya. Awal-awal harus kurus banget ya, Bang. fisik kan diajar fisik terus Bang. Iya. Enggak, temen gue juga gitu, dari ada temen gue yang dari SMA sempat gagal di tes awal, kemudian dia coba tahun depan lagi, itu setahun dia full jogging pakai pemberat kaki, emang turun banget badannya, masya Allah, cepet gitu ya. Dia jogging siang-siang jam 12 siang, Masya Allah. jogging, kemudian baru masuk. Sekarang udah jadi polisi dia. Alhamdulillah. Udah menikmati uang rakyat. Harusnya masuk tuh iklan pengurus di sini nih. Cocok nih. Pengurus apa? Pengurus badan tadi kan? Apa? Iya, bener. Enggak kesana. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya, Bang ya. Pengen masuk polisi. Nah, sorry, gue nanya dulu. Bedanya Bintara sama Tamtama? Yang satu, kalau Tamtama itu bisa masuknya dari apa? Nggak harus SMA. Lulusan SMP itu bisa masuk. Nggak harus. Bintara. Nggak, Tamtama. Oh, Tamtama. Ya, setelah di atas Tamtama itu ada Bintara Bang. Akpol? Di atasnya lagi. Itu yang paling tinggi. Oke, berarti kalau gue masuk Bintara, saya katakan gue masuk Bintara, itu paling mentok di mana karirnya? Paling mentok bisa, Bang Devin bisa naik ke perwira, bisa sekolah lagi. Jadi sekolah ketika lagi. udah masuk Bintara, jadi ada dua bisa. Seingat saya ya, ini kalau saya salah tolong Tangkap. bapak polisi yang Tangkap lain kalau salah. direvisi. Ya, jangan diserang podcast ini. Saya kan lupa nih ya. Setahu saya terbatas dengan umur Bang Evin, ada umurnya. Oke. Let's say mungkin dari 19 tahun bisa masuk, sampai ada limitnya di mungkin 25 atau 26, lupa saya. Ini tapi ada itu untuk masuk Bintara. Ada juga yang bisa masuk Akpol, sama. Akpol ini harus SMA. Tapi tadi lebih strict lagi Akpol nih, yang masuknya langsung perwira. Nah, sama terkaitan sama umur. Bisa juga dari S1. Masuk S1 baru daftar lagi ke polisian tuh bisa. Bayarnya lebih mahal. Enggak lah, enggak bayar kok. Ada administrasi lah, Bang. Setiap tempat kan ada Fotokopi. Uang jalan di bawah meja, di atas meja. Di atas meja juga ada. Dan itu juga ada Iya langsung lah, terang-terangan.
Memo-memo, ada memo-memo. Iya ya bang. Akhirnya nggak jadi polisi. Nggak jadi polisi bang. Kemudian beralih ke pramugara ini. Nah, ibu sempat nyaranin dulu punya keluarga di Australia. Oke. Sempat daftar di salah satu universitas di Australia. Tapi niatnya kerja bang Kevin. Jadi kampus itu bukanya kayak seminggu cuma pelajaran seminggu 2 Daerah kali. mana Australia? Brisbane kalau nggak salah bang. Wis, Brisbane, sebelahnya Matraman kayaknya. Sempat daftar tapi visanya ke reject gara-gara dia tahu mungkin ya. Sama jenggotan? Enggak kan belum. Masih kecil ya? belum. Jadi niat kesananya memang buat kerja sih. Iya. Kuliahnya itu karena tiap bulan diiming-imingi, tiap bulan bisa ngasih ke keluarga 30 juta, 50 juta. Mau kerja apa di Australia bang? Pada saat itu metik strawberry, bayangin bang. Metik strawberry. Tapi tiap bulan, tapi ada nih keluarga yang sudah di sana tiap bulan transfer ke orang tuanya 30 sampai 50 juta bang Evin. Dengan metik strawberry tadi? Dengan metik strawberry. Iya kan? Nggak ngerti sih. Tapi dia jadi dikerja di kebun strawberry. Betul. Dia metik strawberry yang udah matang. Matang. Udah itu aja kerjanya. Iya. Wow. Tapi kan di sana kan memang kalau di Australia kan by hours gajinya kan. Iya. Per jam. Kalau di sini kan sampai umur ada. Iya. Emang gitu. Yang di Australia. Yang Australia. Pulang dong. Ngomong aja lu situ lu. Ngoceh sini datang. Itu dia. Emang lo doang bisa nyinyir. Iya. Emang di Australia doang gaji gede. Indonesia juga gede kok. Gede kalau usaha lo gede. Itu dia. Oke, terus nggak jadi di Brisbane. Jadi Brisbane. Ya, baru. Karena visanya ke reject tadi. Visanya ke reject karena mungkin mereka kuliah tahu. Berarti di Nggak kuliah bang. Oh nggak kuliah. Setelah itu ngikut sama tante di kantor lawyer. Langsung kerja nih? Langsung kerja bang. Emang buru-buru pengen dapat penghasilan atau buru-buru pengen kawin atau gimana bang? Ketika menjalani proses pendidikan segini panjang bang Evin, saya ngerasa passion saya tuh di mana tuh saya masih belum. Kayak mikir mau kemana sih nih, kan kadang-kadang maksudnya orang tua tuh nggak pernah ngajak kita diskusi. Iya. Kita nggak ada insight kalau kerja ini nih apa-apa di periode saya itu kayak belum tahu mau jadi apa ya gitu. Mau jadi apa ini? Belum tahu mau jadi apa. Makanya datang ke mau jadi apa. Nah, itu dia. Gitu. Masuk. Nah, terus bingung mau jadi apa. Nah, saya mikir ngikut sama tante lah. Tante udah kerja jadi pengacara, ngikut. Jadi tiap hari kerjanya ngetik. Kantornya di Pasar Baru sini. Jadi kerja di kantor big office gitu ya. Ngetik KUHP, nganter ke pengadilan, bolak-balik. Bosen. Berapa lama itu? Berapa bulan? Cuma nggak sampai setahun Bang Kevin. Tapi saya bisa tahu jam 9 saya ngapain, jam 10 saya ngapain, jam 11 saya ngapain, jam 12 saya ngapain. Dan itu exactly sama terus tiap hari. Boring banget. Iya. Bosan. Ya, akhirnya saya mikir ternyata yang nggak bosan tuh nyari tempat yang setiap hari ketemu sama orang yang berbeda. Oke. Di mana coba? Kepak Madu. Salah. Enggak, bukan. Salah. Belum. Langsung pengennya jualan aja kita langsung nih. Masuk. Belum. Jangan hard selling. Ketahuan nanti. Berarti langsung masuk ke sekolah pramugara. Saya mikir tempatnya bisa ketemu sama orang tiap hari di airport. Wis, agak filosofis Anda ya. Iya, dong. Sekarang gimana Abang bisa ketemu tiap hari orang yang berbeda? Masih di lampu merah? Enggak di Ancol. Bisa juga lampu merah. Di Ancol bisa, di hotel bisa. Iya, betul. Di public place lah basically. Iya, tapi saya milih untuk di airport. Kenapa di airport? Karena ada roti O. Bisa. ada Papa Beard, ada roti boy. Ya, jadi di sana ternyata banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari kerja di airport nih, Bang. Percaya. Dari rasa percaya diri, dari penggunaan bahasa asing, ketemu-ketemu. Kadang-kadang orang Indonesia itu terlalu judgement. Bahasa Inggris lo nggak bagus. Iya, harusnya gitu. pakai has. Harusnya pakai bukan have gitu ya. Harusnya pakai begini. Keluar rumusnya nih. Ya, iya. Saya selama 10 tahun kerja di pesawat, ketemu sama bule yang jenisnya dari mana aja deh, dari Australia mana-mana. Mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris, Bang Kevin. Iya. Bayangin ya. Iya, benar. Mereka tuh nggak bisa modal putih sama hidung doang mancung. Dari Rusia deh misalnya naik pesawat kita. Naik bahasa Inggris nggak ngerti. Tapi mereka sangat menghargai ketika ada yang mungkin bahasa Inggris lebih bagus daripada kita. Tapi mereka yang penting mereka ngerti. Coba untuk talking kan. Ya, mereka untuk tahu yes, no, paham gimana cara berinteraksi dengan kita. Tapi kita di sini lu harusnya begini. Iya, benar. Gimana mau maju Indonesia kayak gini, Bang Kevin? Si paling Inggris. Gimana nih? Karena bulenya juga kadang nggak peduli grammar lo gimana betul, gitu. Betul karena banget, ketika lo ngomong have, has,
Bahkan kadang she sama he ketukar aja dia juga gak peduli gitu. Betul Karena malah banget. mereka pakai they. Untuk Coba kadang-kadang gender netral. kalau teman-teman yang suka nonton konferensi persnya di luar negeri, mereka mostly kadang-kadang ada yang nggak pakai grammar, masa mau dikritik? Iya, yang penting kan as long we understand each other. Betul. Suka banget saya sama kalimat itu. Iya. Selama kita mengerti satu sama lain. Iyalah. Insyaallah. jadi artinya yang kayak gitu-gitu kadang malah ganggu percaya dirian orang ya. Mau Betul, lagi belajar bahasa betul, Inggris lagi betul, coba Bang Evin. untuk ngomong bahasa Inggris salah. Iya. Salah, itu harusnya has. Itu verb 3 tuh ini. Betul. Itu gone bukan go atau when ada sih. Repot. Repot. Akhirnya kita jadi malu untuk nyoba kan. Iya, nah, jadi pas di bandara akhirnya belajar banyak tentang multicultural, bahasa, dan mereka nggak malu. Ini bandara mana nih? Soekarno-Hatta, Bang. Sudut pandang ente waktu itu bandara Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Yang belum ada terminal 3-nya dong tentunya waktu itu. Belum ada. Belum ada kan? Belum ada. Salah satu terminal 2 aja waktu Betul. itu. Masya Allah. Oke, berarti pengen yang kerjanya meliputi dunia bandara, tentunya bertemu banyak orang ya, dan Iya. bisa pakai bahasa asing gitu ya. Betul. Oke. Terus pilihannya jatuh kepada pramugara, kenapa? Ternyata punya salah satu teman yang akhirnya bikin saya ngumpul sama komunitas yang isinya pramugari gitu, ngelihat Lucu-lucu dong. pramugaranya gagah-gagah. Jangan Jangan ada pramugara lucu-lucu, enggak. nggak boleh itu, Tapi ada sih kayaknya. nggak boleh. Dan Tapi ada kan. Jujur ada. kalau kata guru saya Eh, itu dipecut, dicambuk. dicambuk sampai sembuh. Iya, dicambuk sampai subuh tuh. Iya. Kita laki-laki tulangnya tegak, jangan ngemoy dong. Iya. Lemes sama tulang. Iya benar. Habis itu presto ya. Oke. Terus kenapa nggak jadi pilot aja sekalian, Bang? Oke, jadi gini Bang Ipin. Gaji waktu di bandara itu sebenarnya udah oke pada saat itu. Oke. Untuk lulusan SMA ya. Oke. SMA udah oke, mau naik lagi ke apa sih susahnya? Apa sih tugas pramugara ini? Saya mikir kan, kayak Sorry, di bandara tuh jadi apa? Avio Bridge Operator yang nempelin garba rata Bang Ipin. Oh, di lapangan berarti, di field lapangan. gitu ya, gini-gini. Saya kan anak lapangan. Oh, bener. Yang nempelin belalai gajah lah. Iya, kata orang Indonesia. Garba Rata. Iya, Pakai light stick itu. Bukan, itu yang parkirin. Jadi Itu nggak ngeparkir. Minta 2.000. masa parkir pesawat 2.000? 5.000 lah. Nggak, yang nempelin Bang Kevin, Ah. yang antar gimana cara penumpang dari pesawat mau masuk ke dalam terminal tuh Oh, berarti iya nggak di lapangannya apa di dalam airport di gate-nya? di gate-nya. Oh, di gate-nya yang Betul. pakai sekarang baju bedasi garis-garis kan? Iya, tahu. Oke, teman. Anak bandara. Siap. Tour leader. Iya. Gimana? Orang-orang gate Betul, iya, sosok sibuk. nempelin itu ke dalam pesawat. Itu butuh license juga. Oh, gitu. Betul. Ada diklatnya berarti. Ada, tapi setelah masuk kerja baru disekolahin sama mereka. Jadi ngedaftar dulu nih prosesnya berarti setelah kerja di law firm kayaknya kurang oke ya kan? Iya. Bolak-balik Dipulangin sama ibu ke Yogyakarta. Jogja ada siapa? Ibu, kan ibu pindah. Ibu sekolah pindah dinas di Polda Jogja. Nah, saya di situ tawarin, "Oke, mau kerja di airport." Akhirnya dimasukin ke Diklat. Diklat itu kayak ada sekolah pramugaranya, sekolah Oke. ground staff-nya. Oke. Ya, staff-nya ada tiketing. Ini apa-apa berarti semua. sekolahnya dari Angkasa Pura. Enggak, swasta Bang Kevin. Yang ngajar adalah mantan pramugari. Oh, gitu. Ngebangun sekolah. Nah, sama beliau adalah guru yang ngajarin tentang gimana sih kerja di airport itu apa sih yang penting kalau mau keterima di airport ya apa sih poin-poinnya gitu. Iya, Dia yang iya. ngajarin kita. Iya. Karena gue pikir yang jagain gate, karena seringkali gue liat yang jagain gate tuh yang tadinya jagain check-in counter. Bukan. Karena sama orangnya. Kalau yang jagain gate sama di check-in counter, iya. Saya yang Iya, lebih kan? masuk lagi. Yang sampai depan pintu pakai pesawat. rompi ya? Ya. Oh, pakai rompi kan, sama headset Betul. bohongan kan? Beneran itu. Itu bukan headset teman-teman ya, bukan. Apa namanya? Untuk menutupi. Noise cancelling. Iya, untuk Ih. nutupin suara pesawat berisik banget. Biar nggak budak. benar-benar. Nggak, siapa tahu dengerin Mahali ini di situ Enggak. enggak. Nggak boleh. Sial. Jadi kerja di bandara, kemudian berarti sebelum jadi pramugara tuh jadi staf bandara dulu. Iya, staf bandara. Baru milih jadi gue jadi pramugara deh gitu. Iya, saya Ngelamar di airline berarti langsung. ngelamar di airlines. Air Asia tadi kan? Air Asia betul, Kevin. Jadi ngelamar, kalau ditanya ngelamar berapa kali? 13 kali saya 13 kali ngelamar. 13 kali. Jadi mungkin menurut saya gampang, mudah atau apalah gitu Iya, ya. iya.
Artinya banyak faktor. Apa sih kualifikasinya? Dia pertama harus bisa bahasa Inggris. Oke. Of course. Of course. Terus tinggi berat badan yang ideal. Oke. Tentu berat Anda sekarang Nggak ideal. ideal dong, tentu. Belum. Nggak, ini kan udah resign. Udah nggak resign, ada. udah Kalau resign. Kalau dulu tuh ada kalau misal perempuan minimum 158 atau 160. Oke. Perlu untuk perempuan. Kalau laki-laki kayaknya 168 atau 170 ya. Nah. Oke. Tapi kita nggak merekomendasikan perempuan jadi pramugari ya, gitu kan? Pramugara boleh. Iya, pramugari. Aduh, nggak bisa. Nggak berani deh. Salah nanti kayak podcast sebelah. Ya. Takut saya. Ya, oke. Berarti ini kita bicara umum aja ya. Umum. Kualifikasi untuk perempuan 158 tadi. Iya. Kecil loh, nggak sih? Ya, 158. Oke. Tapi setiap perusahaan berbeda. Ada yang minimum 160, ada yang 158, ada yang mungkin 160 ke atas. Laki-laki minimalnya 168. 168. Iya. Oke, sampai ya paling tinggi Ada yang lah. 170, Oke. Waktu itu nanti udah 182 nih. 178 atau 100 Oh. Nambah lagi ya bisa ya. bisa. Minum Scott Tapi Emulsion yang Anda. paling penting sebenarnya adalah armreach. Armreach itu gimana caranya kan kalau di dalam pesawat tuh nutup bagasi ya. Bang Untuk Kevin. kabinnya gitu, cekrek Nah, gitu ya. itu tugas utama kan tugas kita untuk nutup, Iya, bukan iya, ngangkat. Iya. Bukan mengangkat bagasi ya, teman-teman ya. Dengarkan curhatku. Ya, dengar ya, dengarkan teman-teman ya. curhatku. Ini saya angkat nih buat teman-teman saya masih dinas, saya bantu di sini nih. Iya, Ya. asik. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang masih sehat, mohon angkat bagasinya sendiri ke atas. Iya. Minta bantuan boleh angkatnya bareng-bareng. Iya. Karena kalau bayangin ya, kita dalam satu hari ketemu penumpang bisa 180. Sekali jalan, Bang. Bolak-balik, masa kita ngangkat 180 bagasi ke atas Iya, terus. oke. Kalau yang laki-laki keker, Iya. ya kan? Yang perempuan Yang kesian. perempuan kasihan, Bang. Iya, Kalau iya. mereka cedera punggung kan tamu-tamu kan nggak tahu apa-apa Iya, ya. iya. Jadi kita dibolehkan untuk mengangkat, tapi dibantu Bang Kevin. Oke, menarik nih. Terus berarti lamar ke RSC 13 kali baru diterima tuh. Tadi kualifikasi Iya. tinggi, bahasa Inggris, apa Tinggi lagi? bahasa Inggris, terus cek kesehatan, Cek kesehatan. komunikasi, Bang Kevin. Oh, komunikasinya maksudnya gimana nih? Komunikasinya kita Harus bisa pede. santun, harus jelas Betul. gitu ya. Manners. Ya kan? Manners, Gimana iya, cara iya, kita iya. menjamu tamu. Senyum tentu ya. Bahkan ketika ini mereka udah ngasih tahu kita ada case-case seperti apa. Kita ngelihat gimana cara kita menyelesaikan masalah, gimana Iya, cara iya. kita Dapat berkomunikasi dengan tamu. penumpang-penumpang yang rese gitu-gitu ya. Penumpang-penumpang yang mungkin adabnya kurang, tapi Iya, kita iya. tetap gimana? Pramugara-pramugari kan nggak bisa ngelawan, tapi kita Iya, iya. menggunakan regulasi untuk tetap tegas sama mereka gitu loh. Oke. Sekarang masuk ke dunia pramugara nih, Bang. Oke, siap. Mitos-mitos soal dunia pramugara nih. Silakan. Yang pertama, emang di tiap penerbangan ada polisi aja, Bang? Di tiap penerbangan ada polisinya. Nah, Eh, ada polisi yang jadi intel di situ. Oke, saya jawab. Ada namanya Air Marshal, Air Bang. Marshal. Nah, Air Marshal ini tidak di semua airlines ada. Oke. Tapi tugasnya dari salah satu karena Bang bilang, apakah cuma minum aja tugasnya pramugari? Enggak. Kita lah yang laki-laki. Jadi kalau Abang lihat setiap penerbangan, kadang-kadang ada yang laki-lakinya. Iya. Nah, laki-lakinya inilah yang menjadi bukan hanya laki-laki ya, seluruh tim itu adalah menjadi kepolisian yang di atas pesawat. Oke, Karena berarti kita punya wewenang punya wewenang untuk dan nangkep. bukan menangkap, mengikat. Oh, mengikat. Ngikat di restrain itu bisa di dalam pesawat. Kalau misalnya terjadi apa-apa kita punya hak untuk Oke. melakukan hal Tapi nggak tersebut. megang gun. Enggak nggak boleh. Polisi aja di atas pesawat pistolnya nggak boleh Bang Evin. Yang ada cuma jut listrik Oh, yang bikin gitu. penumpang bisa. Taser. Iya, taser. Kalau di pesawat nembak sekeluar pesawat. Iya. Benar. Jadi oke, itu yang pertama ya. Jadi berarti belum tentu ada Air Marshal tadi. Betul. Tapi bisa jadi ada juga kan. Dia Ada. nyamar kan. Iya, itu divisi yang tersendiri dan itu nggak bisa kelihatan Bang Kevin karena mereka nggak pakai baju resmi kan. Iya. Oke, itu dia ditugaskan kalau ada ancaman. Biasanya nemenin mungkin tadi ada buron Iya. ataupun mungkin ada teroris, mungkin ada apa. Jadi tetap tapi di notice kalau mereka Iya. naik cabin crew-nya akan tahu oh ini ada Air Marshal akan menjaga siapa, duduknya di mana, Oke. kita dikasih tahu. Yang kedua, kenapa sih kalau ngomong nggak pernah jelas, Bang? Kalau ngomong nggak pernah jelas. Di Ini ngomongin pramugara apa pilot sih? itu juga pramugara juga gitu kan? Pramugara mesti jelas. Kenapa? Karena mic-nya mungkin ya tadi ya. Mic-nya sama speed. Karena kita gimana ya? Kalau kita ngomong Kalau yang nggak jelas tuh bisa pilot. nggak juga.
tapi mostly pilot. Oke. Kenapa? Karena mereka punya duties lain yang bukan hanya ngobrol sama ke informasi ke belakang. Mereka full kadang-kadang ngomong bahasa Inggris di depan, depan untuk ke ATC, kemana mereka ngomong semua bahasa Inggris. Benar. Ketika belakang mereka harus adjust lagi bahasa Indonesia mix sama bahasa Inggris lagi. Iya. Itu, nah itu yang kadang-kadang bikin mereka tadi mungkin mic-nya nggak Kedeketan, ya. Kalau kita kan udah dikasih tahu ngomong kan kayak kelasnya Bang Kevin, mic-nya harus berapa jauh. Ada tuh Bang Kevin. Kelas belajar ngomong. Iya kan? Di Bandung Sabtu ini. Gimana caranya kita megang mic, harus berapa jauh dari mulut, intonasinya. Iya. Itu kita udah ajarin semua ya Bang Kevin. Gimana? Tapi pada akhirnya alat komunikasinya tuh yang gagang telepon itu kan. Iya betul. PA. Untuk ini kan. Public address. Apa namanya? Public address Iya. ya. Kepada penumpang yang terhormat. Iya. Tapi tetap dengan ya mungkin standarisasi kayaknya. Iya. Dengan intonasi kayak gitu ya. Iya. Kepada seluruh penumpang yang terhormat, mari kita akan landing sebentar lagi. Enak banget suaranya. Ya, kayak gitu. Gitu-gitu kita kan? diajarin Bang Kevin. Pakai pantun nggak? Pak itu RN sebelah kayaknya. Iya, pakai pantun. Agak-agak hijau ya. Gimana? Agak-agak hijau ya. Rumput sebelah lebih hijau. Iya. Hijau beneran. Tapi maksudnya gini. Kemarin baru nyobain airline baru. Gua nggak bilang super airjet ya, tapi itu dia sih airline-nya. Iya. Itu kayak bajunya kemerdekaan ya Bang. Iya, itu sempit banget Pak, parah. Untuk manusia-manusia kayak kita lututnya nggak kena sih Bang. Tapi Lion jadi lebih baik kelihatannya kalau dibanding sama dia. Sempit banget parah. Orang mejanya aja gue kena sini gue. Bentar, Bapak naik Lion umur berapa dan di tahun berapa? Enggak Lion. Masih di tahun yang sama ya? Masih tahun lalu masih ketemu Lion masih dari Jogja. Harusnya lebih fit lagi kan, lagi sering nge-gym nih Bang Kevin. Itu dia. Itu tadi yang kedua nih ya. Pertanyaan masalah ngomong nggak jelas ternyata mungkin lebih sering pilot ya. Siap. Karena dia mic-nya punya. Ya. Oke, yang ketiga. Apakah kebanyakan pramugara itu agak ngikutin ujung pesawat ya? Iya. Naik ngetril gitu. Iya nggak sih? Percentage kalau saya bilang di seluruh airlines tidak ada, enggak. Iya. Di seluruh airlines ada. Setiap batch kemungkinan ada. Tapi presentasi dikit kok Bang Kevin. Oh, dikit. Misalnya di tempat saya ada masuk 20, cowoknya 10, perempuannya 7, gitunya 3. Iya. Kadang tuh sebenarnya dia bukan kayak yang Iya. 4/6. Enggak. Kata kita 5/4 biji. 5 masih. Iya, tapi kan nggak semua sama Bang. Iya. Kadang tuh enggak, gue tuh nggak mulai ngerti. Jadi tuh kadang yang mereka yang melambai-lambai itu nggak selamanya gay. Kadang cuman emang ini aja, kayak melambai aja, tapi dia mungkin suka perempuan gitu ya nggak sih? Bisa jadi. Bisa jadi. Juga ya? Bisa ada yang mereka pure ngaku kalau memang mereka gay gitu. Tapi ada yang mungkin nggak ngaku. Gitu. Tapi mereka gue bilang suka cewek gitu loh. Tapi kita saling menghormati lah Bang. Iya. Udahlah kan sama-sama kerja aja gitu. Sama-sama laki-laki kok. Iya. Pegang piting. Keren juga ya pegang-pegang. Iya dong. Iya. Bapak mau pegang-pegang. Jangan. Iya, benar. Oke, jadi berarti emang ada lah di setiap lini kerja juga banyak. Cuma kan stigmanya nih di dunia pramugara nih, kalau jadi pramugara pasti agak-agak ya lembut. Hospitality sih Bang. Lebih harusnya kan kesana kan. Tapi kan lembut nggak harus jadi nggak harus jadi melambai juga. Iya, lembut jangan kelembutan. Sama kayak stigma orang MC cowok juga gitu. Oh, sama ya Bang ya. MC cowok juga kayak gitu. Gue beberapa kali dibilang, Bang Kevin makasih banget ya, gue pertama kali dapet MC cowok seru tapi nggak ngelambai gitu. Harus ngikut kelasnya Om Steny dong. Itu dia, tapi kan Stanley kan dia udah tingkatannya udah cukup udah tinggi banget ya. Iya lain. Jadi gitu ya. Oke. Yang kemudian terbang paling jauh kemana Bang? Dia ada ini nggak sih? Ada kualifikasinya lo kalau baru awal-awal terbangnya Singapura Malaysia aja. Jadi kalau di kita itu biasanya rating bilangnya. Rating adalah tipe pesawat. Kalau misal abang kalau kita di darat nih, abang mau naik Pajero, mau naik mobil sedan, mau naik apa? SIM-nya SIM A doang. Nggak ada tuh SIM A yang plus lain-lain. Iya. Nah, tapi kalau ke pramugari, beda pesawat, beda konfigurasi, kita harus punya ratingnya. Dan kita harus disekolahkan sama kayak pilot.
Oh gitu, penyesuaian Gitu, lagi ya. penyesuaian lagi gitu. Jadi pesawat misalnya Airbus 320, ada Airbus 330. Saya nggak punya license sertifikat Airbus 330, saya nggak bisa naik. Oke. Tidak bisa bekerja di sana. Kenapa? Karena Sertifikasi itu berarti masuk sekolah lagi apa sekolah lagi Bang Kevin. Nah, itu yang kita benar-benar masuk sekolah itu disekolahin dari airlines tersebut. Kalau saya di AirAsia, saya disekolahin karena inisial saya di AirAsia, saya sekolah 6 bulan di Malaysia. Oke. Di situ ngajarin kita tentang safety, tadi keamanan. Jadi kan kalau kalau ada apa-apa di pesawat, siapa sih yang harus tanggung jawab? Pertama adalah pramugara-pramugari, baru pilotnya. Oh, Iya. Pertama kalau ada apa-apa di pesawat, misalnya ada yang berantem, kerusuhan, ada yang terjadi hal yang tidak diinginkan di pesawat, yang harus handle adalah pramugari. Makanya biasanya konfigurasinya adalah mungkin ada di antara pramugari itu ada satu pramugara yang mungkin untuk megangin dari tamunya atau apa, yang face langsung ke, kan kita sering dapat kalau di terbang ke Australia ya Bang Ivan ya, saya cerita ya. Terbang Australia dari Jakarta. Bali. Oh, dari Bali. Base saya di Bali. Di Bali ini sering banyak yang mabuk karena kita di situ ada surfing. Astagfirullah. Dari apa hadisnya tuh yang menuangkan juga ya? Astagfirullah. Taubat Anda. Taubat. Ya, jadi sering banyak yang mabuk di pesawat. Tanpa kita surfing pun ada beberapa yang mungkin tidak membolehkan menjual. Ada Bang Kevin. Ya, nggak boleh jual alkohol di penerbangan saya. Oh gitu, pilotnya? Kan, pramugarinya. Oh ada. Siapa kan? Wih. Jadi hadis yang tadi juga ya? hadis yang tadi nggak ada. Kan nggak? Lah abang dia punya wewenang. Ada pilot juga. Enggak, maksudnya wewenang ini ya di pilot mungkin kan gitu. Iya, regulasi karena ini kan sebenarnya penjualan itu kan sales larinya ya. Tapi kalau keamanan itu kan pilotnya nggak mau setiap penerbangan saya tidak memperbolehkan jual alkohol misalnya. Boleh tuh kayak gitu, request. Karena PIC-nya pilot. Kita harus ngikut sama pilot kan. Iya. Ikuti ulil amri gitu. Terus kita ikutin pilot. Emang 2024 milih siapa? Belum kelihatan. Hilalnya belum kelihatan. Oke. Mungkin karena yang sering gue dengar tuh karena resek kayaknya orang mabok tuh, apalagi orang Australia mabok tuh kayaknya resek banget ya. Kalau resenya tuh berapa jenis lah Bang. Kalau misalnya mabok tuh ada mabok yang tidur, ada yang ngoceh, ada yang tadi rese. Tapi fisiknya mereka ini ada yang petinju, pemain UFC, minum, bayangin ya. Jadi bule sama bule tingginya 200 meter nih, misalnya kita udah 180 udah gede nih. Dia udah 200 meter nge-gym pemain UFC. Berantem berdua. Gimana coba? Kita possibility kita untuk berhentiin dia aja nggak mungkin lah kan, gitu kan. Iya, paling kan harus ada 2 pramugara megangin satu kan. Kalau dibilang bisa pun menurut saya enggak lah Bang, secara fisik. Tapi kita diajarkan gimana caranya ketika ada situasi emergency seperti tersebut, kita koordinasi gimana cara bertiga menumbangkan penumpang tersebut. Mungkin dengan tadi ada strategi dengan harus manggil salah satu, ada nggak polisi atau TNI yang ikut di penerbangan tersebut. Oh iya, berarti minta tolong penumpang lain juga ya. Bisa, kayak misalnya medical emergency, ada yang sakit jantung, ada yang kenapa-napa di pesawat, kita bisa manggil dokter. Karena kita hanya diajarin untuk first aid-nya levelnya dikit lah Bang. Kalau ada yang sakit-sakit yang ringan, tapi yang berat-berat itu kita panggil perawat atau dokter. Mereka punya license dan mereka berhak untuk treatment itu. Oke. Pesawat. Insya Allah ya. Iya. Yang terakhir nih Bang, ya sebelum kita sudahi karena abis ini ada narsum lagi nih. Ini yang saya tunggu nih. Ini abis ini kita ada narsum lagi nih. Jadi pertanyaan terakhir buat Bang Radit ya, masalah dunia kepramugaraan tentunya. Pramugara ini tadi berarti kan kalau mau terbang apa misalnya harus pakai rating tadi gitu ya. Rating Bang. Rating itu ya. Oke. Kemudian kenapa berhenti di pramugara? Wah, saya tidak bernyangka pertanyaan terakhirnya adalah ini. Iya dong, karena kan Anda switchnya cukup jauh nih. Siap. Dari dunia pelayanan jadi dunia persayapan ya kan? Iya, sama-sama di saya Bang. Bener juga sih. Jadi secara gaji, secara gaji sih mungkin 11-12 lah. Masa? Iya. 11-12 lah. Dengan penghasilan kepak madu sekarang? Dengan penghasilan kepak madu sama di sana saya bilang 11-12 lah. Nggak boleh terlalu tinggi juga Bang Kevin. Oh, nggak enak ntar. Iya. Nggak boleh terlalu rendah juga. Buat sebagai pramugara ada 50 sebulan kan ya? Oh. Ada kalau terbang di Arab kan rata-rata di Arab, Qatar, Emirates,
Oh. Sampai 40-an 50-an. Oh gitu. Tapi kan harus keluar dulu. Iya. Ya. Terus nggak kalau keluar kenapa? Alasan keluar kenapa? Alasan keluar sebenarnya karena bisnisnya sudah mulai tidak bisa dihandle dengan part time, harus sudah full time di sana. Bisnis apa? Kepak madu. Oh jadi Bang Radit ini udah mulai ke Pak Madu dulu. Berbarengan. Nyambi. Oh. Jadi ketika Covid kan kita nggak terbang. Oh gitu. COVID Baru nih ke baru Pak Madu. bikin usaha kepak madunya alhamdulillah viral, jalan terus. Karyawannya udah mulai banyak, udah kayak handle Bang. Jadi waktu terbang pulang tuh harus ada beberapa duty yang kayaknya aduh, tapi saya takut juga nanti maksudnya udah 10 tahun nih kita kerja monoton juga kan Bang. Ujung-ujungnya juga boring kan di situ kan. Waktu sama keluarga yang paling Bener. Waktu sama keluarga susah, mau belajar agama juga sulit, nggak bisa datang ke kajian-kajian. Boleh nih. Waktu Nggak boleh. nggak boleh kan? Terus gimana ada mengakalinya? Kalau dulu kan Covid pakai masker. Oh. Iya kan. Jenggotnya tapi kan keluar. Kalau dulu kan nggak semuanya ini Bang Evi. Oh, Gimana gitu. caranya tetap berjenggot tapi yang penting bisa tetap pakai masker dulu. Tapi kan gitu. sekarang udah nggak pakai masker. Bermudah-mudahan. Ya, terus. Ya akhirnya melihat ada tadi itilaf nyampur baur, Iya. terus perempuannya juga. Ikhtilat. Iya ikhtilat apaan? Ya sama kalau bukan anak pesantren ya. Jadi masih ngelihat teman kerja masih buka aurat, ujian buat kita. Masya Allah. Iya kan, ujian kan. Kasian Bukan kesempatan. kan istri di rumah nungguin. Benar. Iya Istri yang kan? pertama waktu itu Istri ya? yang pertama nungguin. Nah, jadi kita Diiyain lagi. kita berpikir boleh kok sama istri. Boleh, Boleh. nggak ada yang Boleh. melarang. Iya. Ya kan lebih baik minta maaf dulu minta izin. Istri bilang boleh, yang penting adil. Gitu. Iya. Berani nggak berdiri miring nanti? Adil tuh rumah satu, Pajero satu. Itu buat yang pertama, yang kedua jazz aja gitu maksudnya. Hidup Oke. yang pertama. Hidup yang pertama. Terus bang. Ya, jadi akhirnya saya keluar dengan tadi Pertimbangan tadi itu ya. pertimbangan tadi Aurat di usaha, mana-mana, usaha sama. sholat susah tepat waktu Bang Kevin. Kan Bang Kevin kalau misalnya terbang mau ke Jeddah kan kita sholat gitu. Jamak terus. Iya itu. Ya, tapi kan kita kan nggak jadi stay di sana. Kita kadang-kadang langsung balik gitu. Jadi sholat berjamaah susah. Banyak faktor. Ya bukan berarti tadi pilot dan pramugara ini nggak bisa menjalankan agama dengan baik, enggak gitu loh. Tapi ada keutamaan-keutamaan yang mungkin tadi gitu. Terlewatkan. Bisa sholat di masjid nih gitu. Iya. Berjamaah Lebaran di masjid bisa nih. berangkat dong bang. Susah bang. Kalau dibilang 10 tahun saya lebaran di rumah tuh mungkin cuma 3-4 kali lah. Dari 10 tahun itu. Karena mau serame-rame kita terbang adalah di peak season nih tadi. Iya. Orang liburan, orang Mudik. lebaran, mudik, itu kita malah nggak bisa ngumpul sama keluarga. Terjauh kemana bang? Kalau terbang paling jauh kalau dari saya di Australia sih. Don Muang, Bangkok. Dari Bali Bangkok itu 4 jam lebih, hampir 5 jam. Oke. Karena kan dari Bali base-nya. Iya, RSC ada nasi ayam Hainam. Oh, enak banget. Itu enak. Ada di AirAsia dan ada di Kepak Madu Mail, jangan lupa. Diduplikasi menu pesawat gitu. Bisa ya gitu ya. Bisa. Iya, bisa. Siap. Penumpang paling aneh? Penumpang paling aneh ya? Iya. Saya nggak berani bilang aneh deh, Bang. Unik deh. Iya, unik deh. Oke deh. Penumpang paling aneh. Aduh, aneh lagi. Unik ini Unik. biasanya sih tapi beda-beda sih kriterianya. Ada yang Enggak usah sebut dari mana. Iya, beda-beda. Teman-teman. Ada yang dari satu negara biasanya mereka suka komplain. Ini udah jadi stereotip. Kalau kita terbang ke sini orangnya suka komplain ya. Oke. Terbang ke sini orangnya suka minta air panas ya. Oh gitu. Terbang ke sini orangnya suka kayak kita ada salah satu terbang dari Jakarta ke Christmas Island kalau nggak salah saya. Di mana itu? Christmas Island tuh masuk ke dalam Australia sih. Oh, Pulau Natal. bukan. Jadi di sana tuh tempatnya orang biasa judi Bang Kevin. Oh. Gitu loh. Tapi saya nggak tahu mungkin ada bisnis atau gimana. Tapi kita punya rute ke sana gitu loh. Nah, jadi ada setiap kita terbang kemana kita udah tahu penumpang kayak gini mostly kayak gini. Iya. Kalau kita kesini nanti dapat gini. Jadi kita adjust sih. Oke. Lebih belajar banyak sabar sih. Yang paling unik nggak ada kisah satu yang nih orang nih ada aja nih. Ada aja. Ada nggak sih? Ada ya. Oh iya tapi oke. Saya deh paling unik selama terbang di AirAsia ada salah satu penumpang yang dia Kerja nggak sih? kerja kan banyak penumpangnya. Gua harus selektif. Ya, jangan kelihatan kayak ngasal gitu kan. Iya, oke. Ada salah satu penumpang yang dia minum
alkohol Ah, disembunyikan di bawah kursi penumpang, ah, nggak ngaku. ah. Saya cek, jadi kita punya salah satu trik-trik gimana caranya penumpang ini minum gak sih? Mereka bisa minta alkohol, Coca-Cola Bang Kevin. Saya minta es Campur batu. ya? Enggak, mereka tuh kan kalau minum alkohol biasanya minta pakai es batu, Iya. ya kan? Nah, kita nggak bisa serve es batu aja. Curiga dong, ya kan? Mereka minta Oh, mereka bawa sendiri. sendiri, nggak boleh sebenarnya kan? Iya, iya, iya. Boleh bawa, tapi bukanya di bawah pesawat karena tadi resiko keamanan. Iya, iya. Mereka bawa, mereka buka. Nah, mereka minta gelas sama es batu, nggak kita kasih. Iya, iya. Mereka minta Coca-Cola, Ah, kita kasih Coca-Cola, kita kasih es batu. Ah. Habis. Minta es batu lagi. Boleh nggak kira-kira Bang Ovin? nggak boleh dong. Loh, Coca-Colanya masih ada? Oh, masa? Loh, Coca-Colanya kan masih ada. loh. Iya kan? Jadi pisahin sama dia. Nah, jadi ini memang can Coca-Colanya pisah, gelas sama es batunya beda ada gitu loh. Jadi Oh, dipisah. mereka mengakalinya Separate ice gitu. Iya, mereka mengakalin gue mau minum Coca-Cola pakai es, padahal Ah. minuman alkoholnya dengan es batu tadi. Habis minta lagi Coca-Colanya nggak bisa habis nih. Gitu loh. Tapi kita ya itu kucing-kucingan sama tamu. Ada yang nge-vape, diam. Kalau zaman baru-baru nge-vape lah nih kan. Dulu kan belum ada nge-vape tuh. Iya. Nge-vape. Terus ada yang report, ini nih nge-vape nih gini. Nggak ada buktinya. Ya kan? Apa buktinya Bang Hilang. Kevin? Iya. Ya kan asap kan. Dia masukin pakai jaket. Kalau dibilang yang unik banyak sih, case-case kayak gitu. Ya kayak nggak ini banget ya, nggak sabar banget ya. Iya. Mungkin ketergantungan Suka kecanduan kayaknya. Enggak, suka ada beberapa tamu yang suka break the rules saja gitu loh. Dan menganggap kita itu nggak punya power di pesawat. Iya, Padahal Bang Kevin, kalau misalnya kita warga Indonesia aja nih ya, naik pesawat terus mereka memberikan dapat teguran dari pramugara atau pilot, Iya. sampai mereka nggak mau nurut, mereka bisa diturunin Bang Kevin. Diturunin. Buka pintu pesawat. Serius? Enggak. Di bawah maksudnya. Sebelum naik pesawat, mereka bisa diturunkan. Angus Iya. tiket mereka nggak bisa minta Kalau refund. di atas? Kalau di atas sampai dia turun ada problem, mereka dijemput sama polisinya di negara tersebut. Oh, jadi benar turun aja gitu Turun, dimanapun? enggak dimanapun, sampai tujuan. Oh, tujuan, cuma dijemput sama polisi. Pilot akan info untuk minta security dan polisi untuk dijemput, mereka langsung diproses. Oh, oke. Jangan bermudah-mudahan di atas pesawat. Wis, itu dia quote penutup teman-teman semua. Terakhir Bang Radit, sebagai penutup podcast ini semua narasumber ditanya pertanyaan ini. Siap. Bang Raditya Karisma, Raditya apa Radityo? Radityo Bang, Radityo Karisma mau jadi apa? mau jadi muslim yang bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.